kritik di depan umum juga nggak masalah bagi aku perasaan. Udah. Ini Udah sekarang sabarlah, yang Dek. bermusuhan siapa, Pak? Nggak ada. Sabarlah, Dek. Sabar Hah? dulu. Bisa nggak? Begini ya. Ini ya makanya saya bilang ya. Saya itu menghargai orang yang bukan yang tinggi ilmu, tapi yang mempunyai adab. Tadi malam saya sudah jelaskan di room blender. Jujur, saya punya anak, 4 orang anak. Kalau seandainya Allah itu memberikan rezeki kepada saya untuk menguliahkan anak saya di luar negeri, universitas paling terkenal di dunia, saya bisa menyekolahkan sampai S3, memiliki gelar profesor, tapi dia tidak punya adab, saya akan minta sama Allah, lebih bagus nggak usah. Nggak usah anak saya sampai S3, S4, S5. Tapi kalau dia tidak punya adab, dia tidak bisa menghargai orang. Jadi kalau dia punya ilmu, pasti dia paham yang namanya adab, etika. Karena itu diajar. Bukankah kelas 1 kita sudah ada tuh pelajaran, kalau zaman saya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Diajar. Mulai dari kecil kita juga udah diajar. Sebelum makan pun kita diajar untuk berdoa, itu adab. Pada waktu dia pergi, dia pamit kepada orang tuanya, dia cium tangan kita, itu adab. Dari kecil, dengar, waktu anak kecil umur 3 tahun, 2 tahun, ketika dia sudah bisa berjalan, bukan ilmu duluan yang diajari, tetapi adab. Pergi, dia lihat mungkin kakaknya atau abangnya, mak saya pergi dulu ya, cium tangan, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu adab. Bukan ilmu. Anak umur 2-3 tahun, kita ajari 1 tambah 1 sama dengan 2, dia tidak paham. Tapi ketika dia lihat, saya pergi, saya cium mungkin tangan suami saya, dia sudah melihat, oh mama saya ini mengajarkan saya tata krama. Itu adab. Makanya saya bilang, utamakan adab dulu, baru kedua, keluarkanlah ilmumu. Kalau memang banyak ilmumu, manfaatkanlah ilmumu. Berdakwalah sesuai dengan karakter kriteriamu, silakan. Kamu mungkin mau berdakwah dengan cara nungging, silakan. Asalkan ilmumu tuh benar, bermanfaat bagi orang, yang silakan. Orang tuh berdakwah tuh ada berbagai cara. Ada dengan sesuai dengan karakternya gitu loh. Jadi jangan begini ya. Diam dulu Bronson. Saya bilang utamakan adab. Saya sudah dipersilakan untuk ngomong, izinkan saya ngomong. Bukan tidak pernah saya itu ribut dengan saudara muslim. Salah satunya siapa itu? Si Aki More. Aki Musa, siapa namanya itu? Gak tahu saya itu. Orang yang di Papua sana itu. Sampai menangis. Kenapa saya menangis? Karena apa? Ini saudara seiman saya ketika dia mengatakan, kamu seorang mualaf, apa ilmumu? Sehingga kau di sini berdiskusi. Saya berdiskusi sama Oten, bukan berdiskusi sesama muslim. Karena memang jujur, saya masih fakir ilmu. Saya Bang Jibril. Bukan. Yang mengerti bahasa Ibrani itu siapa itu? Aduh, saya lupa itu. Aduh, saya nggak tahu. Dia seorang muslim. Siapa namanya Munte? Dia Asep siapa? Si Asep apa? Nandar. Bukan. Yang ada satu lagi. Kalau ustadku itu mengajarkan adab itu di atas ilmu. Tadi aku ngomong keluar dulu, sebentar dulu ya. Indra Mose, betul. Ingatkan aja lah dia. Assalamualaikum. Diam dulu Bronson. Bentar lah. Indra Mose, betul. Indra Mose. Bukan Indra Mose yang juga ribut sama Bang Zuma. Iya. Ya, pada waktu dia menentang yang soal masalah apa tuh baptis dengan wudhu ya. Padahal sudah dijelaskan sama Ustadz kita, Ustadz Wafi ya. Ustadz Wafi. Nah, udah dijelaskan. Jadi kan sudah selesai. Bahkan Bang Zuma itu bertabain sama orang MUI gitu. Membicarakan masalah itu gitu loh. Jadi ini yang diperlebar terus. Akhirnya kita yang sudah, akhirnya karena sudah bilang gak usah lagi dibicarakan abangku. Ujungnya kita dianggap apa? Oh kamu pro sama si Juma kamu. Saya jadi dimusuhin. Itu Indra Mose itu. Indra Mose ya? Iya ya Mose sih, betul. Yang ada di Papua sana atau di Rian tuh?
Saya menangis di situ, menangis karena apa? Kenapa saudara seiman saya kayak begini? Tapi kalau Oten yang menghantam saya, mengatakan saya pelacur, lonte pun, berapa kali saya dihujat sama Oten? Orang tua saya bahkan di bawah. Saya mau ambil pusing, tidak. Dia bukan saudara seiman saya, ngapain gitu. Ini yang makanya saya bilang, utamakanlah adab, Bronson. Orang bicara kau apa? Saya dituduh, kau baru segitu yang kau hadapi loh, Dek. Kau baru segitu, gitu loh. Ini dunia medsos ini jangan baper lah. Ketika kita dihantam Kristen, kita jadikan badan tubuh kita ini sebagai garda terdepan. Tapi kalau kita dihantam saudara Muslim, betul kata kau, bertabayun. Kalau tidak direspon tabayun kita, ya sudahlah. Makanya saya bilang hindarilah membuka komal yang pro sana, yang pro sini. Si Blender sudah berapa kali memang diingatkan. Kalaupun dia tidak mau, ya sudah. Tetapi kita ingatkan begini, naik kita sini. Bang, contoh Bang Ramli. Cari Oten, Bang. Cari Oten. Pasti. Ya udah, cari Oten lah. Gitu loh. Jangan berarti kita, oh iya begini. Dia menuduh saya, Kak. Aduh. Sudahlah. Lagian begini, Dek. Perbanyaklah membelajar fikih Islam. Ya kan? Banyak-banyaklah belajar dulu, Dek. Kau baru berapa bulan. Saya tidak menjengkal. Banyak ilmumu, Dek. Silakan kita hantam Oten. Ayo. Sudah banyak pengujian. Makanya saya tidak mau urus ini loh. Kami ini sekarang nih lagi mengurus bagaimana saudara-saudara kita, saya, berapa orang yang dilaporkan. Terus kita bagaimana mengurus, bagaimana yang penghujat-penghujat Kristen ini kita dilaporkan lagi. Itu dulu kita urus. Jangan asik kita begini-begini, terlena kita yang penghujat di luar sana merajalela. Gitu loh. Ya, Bronson ya. Kau naik ke komal Kristen hantam kalau ada yang menghujat Nabi kita. Borjong kau, bacakan kitab sucinya. Kau kan dari Kristen kau deh. Bacakan aja, mau Amsal ya, skill kau bacakan terserah. Biar malu dia. Kita mereka aja bobrok. Kan begitu. Jangan pula buka, aduh. Saya lucu ya kayak gitu. Sakit kepala aku loh. Betul Bang. Tengok si Tristan begini. Siapa begini. Iya Bang. Ya, karena berapa guru kita yang ditantangi loh. Ngeri ini loh. Oh iya. Masih Bronson ini saya nggak tahu kenapa betah gitu loh. Berapa guru sampai saya dikatakan dajal. Kau Nora dajal kau. Perempuan apa kau dajal kau katanya. Saya di situ apa? Diam aja udah. Pergi aku dari situ. Ngapain di situ? Buat sakit hati kan? Cari aja Oten. Udah diskusi hantam muncungnya pakai kitab mereka. Udah gitu loh. Ini diladeni, dibiarkan. Aduh, nggak sakit telinganya. Saya aja sakit loh. Si Blender aja berapa kali itu. Blender udahlah. Cari aja Oten. Oke, katanya. Mau juga si Blender gitu loh. Jangan kau nasihatin orang yang keras gitu. Blender, kok begini-begini. Oh, tambahlah. Udah Bang, kita cari Oten aja Bang. Kita hantam itu. Nyalakan musik Bang. Begitu dong. Masa gak pandai gitu loh. Ya kan Ustadz. Assalamualaikum Ustadzku. Assalamualaikum Ustaz Arfi. Assalamualaikum. Udahlah, cari yang lainnya. Kayak gitu Bang Jibril. Naik kok Bang Jibril. Jangan diomongin, udah habis. Nggak penting. Yang mau diomongin siapa? Nggak penting, Nora. Teman-teman yang nggak pantas diomongin, jangan diomongin. Yang apa ya? Kita pengen hidup berdakwah dengan tenang. Selama ada padi, pasti ada rumput. Jadi jangan rumput lupa untuk kita ambil-ambilin, rumputnya aja yang dicabut-cabutin, padinya jangan. Ustaz Hanafi dibesarkan abangku, Bang Hos. Jangan, saya sudah besar gitu. Walaupun memang ada yang lebih besar dari kendaraan itu, Nora, saya cukup yang kecil-kecil aja. Jadi ada gini ya bangku, bang guru-guru semuanya. Saya dulu waktu di pondok tuh dibilang gini, kalau kamu pengen terkenal, dan jangan tanggung-tanggung kalau mau terkenal tuh dunia akhirat. Kau kencing itu sumur Zam-Zam, itu malaikat Jibril pun kau terkenalnya nanti.
Jadi jangan tanggung-tanggung. Maka kalau untuk terkenal di Komal itu gampang gitu loh. Hajar aja orang-orang yang sudah punya viewernya itu di atas rata-rata. Dia terkenal tuh. Makanya nggak usah ditanggepin karena cuman pengen numpang terkenal tuh males saya gitu loh. Jadi bagi saya ya itu sebagai ujian buat kita-kita yang sedang berdakwah. Justru dengan caranya ada mereka itu, kita diadunya. Jadi semakin kuat kita. Bukankah pohon itu yang paling baik, pohon itu ketika dilempari kotoran terus, sehingga kita bisa jadi sadar. Nggak apa-apa, jadikanlah orang-orang yang di belakang kita muslim nyerang kita yang lagi debat. Justru dengan adanya koreksi dari mereka tuh kan kita jadi nyaman kan. Oh ya barangkali saya ada yang keliru nih gitu. Jadi dalam hidup itu mudahnya gini loh teman-teman. Ini nasihat untuk diri saya sebetulnya. Tapi kalau manfaat buat teman-teman silahkan. Ketika ada orang yang mengkritik kita, ketika ada orang yang posisinya ya pokoknya mengkritik habis-habisan lah, tandanya mereka tuh sayang sama kita. Justru dengan adanya mereka mengkritik, kita jadi sadar, oh saya koreksi nih, benar. Kalau memang itu benar, tinggal akui, perbaiki diri, minta maaf. Tapi kalau nggak benar, jadikan aja poin pengingat diri. Dan kalau saya pribadi, udahlah spesialis kita masing-masing. Ada yang bagian untuk mengkonter para penghujat, bagiannya Blender. Ada yang tujuan bagian secara akademisi, Uni Rifa. Ada yang bagian biodata, ada yang namanya Bang Jibril, ada yang namanya Andi, Bang Ardiansa gitu. Kalau ada yang bagian poligami, itu tahu tuh siapa tuh orangnya. Ada Ustadz sana tuh yang poligami itu. Di sini sih ada bagiannya siapa tuh. Saya nggak tahu namanya tuh siapa itu. Itu ada bagian khusus. Jadi Ustadz Anapi itu. ada bagian masing-masing gitu. Jangan serahkan yang ini gitu loh. Jadi diabaikan saja gitu loh. Yang nggak penting tuh abaikan. Karena bagi kita itu sekarang tuh untuk merapatkan barisan itu susah. Karena apa ya? Al-haqqu bila nizamin yaglibul batil bila nizamin. Kebatilan yang terorganisir rapi dapat mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Saran saya hari ini, detik ini, abaikan yang nggak penting. Nanti juga diam-diam sendiri. Semakin kita ungkap lagi, semakin kita buka lagi gitu loh. Nanti semakin enak dia. Siapa dia? Penting kagak buat kita dia? Dia nggak ngasih makan kita, nggak nentuin sorga neraka kita gitu loh. Seakan-akan ingat, merasa benar itu adalah awal dari tercipta makhluk itu punya kesalahan tuh karena merasa benar. Merasa benar itu adalah awal dari segala kesalahan. Dan merasa benar sendiri itu kesalahan berikutnya. Jadi udah nggak usah ditanggapin gitu loh. Biasa aja namanya hidup, kita masih di dunia, pasti ada yang pro ada yang kontra, ya biasa aja gitu loh. Kita belum di dunia gitu, jadi jangan terlalu lama tidurnya miring. Ini dunia, bangun bangun gitu loh. Kalau emang mau cari yang enak gitu loh, bagian yang teman untuk berdakwah udah biarkan saja. Kesalahan kita belajar dari kesalahan, dan nggak ada yang namanya sempurna. Ilmu seseorang itu terbatas, secara ilmu Allah itu tak terbatas. Selagi kita itu melihat itu ada koreksi, ada caci makian, ada hinaan, ada kritikan, kalau memang itu benar ya sudah. Apa sih yang kita merasa dihina, merasa dikucilkan? Lah, emang kita siapa? Untuk kita terlahir dari barang apa sih kok merasa kita mulia gitu? Terus kita merasa kehilangan. Emang kita punya apa? Orang kita nggak punya apa-apa gitu. Terus kita dibilang bodoh. Lah memang di Quran kita ini bodoh gitu. Nah kalau ada orang yang merasa pintar, ya sudah, sebelum Nabi Adam itu udah ada yang merasa pintar. Jadi kita pikir Adam aja dulu tuh masih ada yang merasa diri lebih mulia dari Adam. Kalau sekarang ada di 2024 ada yang merasa lebih bagus dari kita, ya udah berarti temannya dia, gitu aja. Nggak perlu dihiraukan, abaikan. Dengarkan yang perlu kita dengarkan, jangan dengarkan yang nggak perlu didengarkan. Lihat yang pengen dilihat, jangan lihat yang pengen dilihat. Saya dari tadi jujur ya, saya dari tadi ketawa ini, ada bagian joget, kasih sama si Dosma, betul itu. Ada yang gila Viti, kasih sama si Dosmet, iya kan? Ada yang gila Pansos, kasih sama si Dompret. Betul, betul Bang Ramli, saya setuju itu.
Makanya itu abangku, yang bagian-bagian poligami disuruh ngeluarin biodata. Nggak bisa, bagian poligami suruh ngeluarin data. Dia mainnya action dia. Putri Udah Manda Ustaz, dan kalau kawinnya begini dengan tuh Sudaja stop aja lah Ustaz. Ngawur. Itu aja terus. bisa ngeluarin data dia. Itu Ustadz Sono Nora, kau tersinggung kali kau. Nggak tahu namanya Udah Ustadznya, saya nggak tahu Ustaz. itu. Jadi bagian masing-masing lah gitu. Tapi kita rapatkan barisan, jangan saling menyalahkan gitu loh. Iya. Saya bagian konsumsi ya. Kalau ada bagian konsumsi saya itu. Ustadz Hanafi tahu kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bang Ramli? Bang Ramli. Jangan Bang ini, Ramli. teman-teman, saya selalu bilang, biarkan orang mau menilai kita apapun, karena kita nggak bisa atur yang bisa kita atur. Kita nggak bisa ngatur prasangkanya orang sama kita. Kita nggak bisa atur mulut orang sama kita. Kita nggak bisa atur tingkah laku orang terhadap kita. Yang kita bisa atur apa yang harus saya lakukan. Saya mau marah, jangan marah. Saya mau baper, mau tersinggung, jangan gitu. Dan minimal sudah biarkan saja apapun omongan mereka, kita nggak akan bisa ngatur. Justru jadikan itu menjadi alat buat kita untuk memperbaiki diri. Gitu aja. Jadi bagi saya pribadi teman-teman, ya namanya di TikTok gitu loh. Kenal, ketemu, jumpa pun tidak. Kalaupun toh jumpa kita kaget sama orangnya, besaran orang daripada mobilnya. Kan kita kan kaget juga tuh. Daripada omongannya nanti besaran omongannya daripada orangnya. Bahkan dia lebih banyak omongannya daripada orangnya. Bukti ilmunya hanya cuman nggak penting lah gitu loh ngomongin. Karena memang kita bisa ngukur pengetahuan orang sampai di mana gitu loh. Jadi bagi saya, stop omongin sesuatu yang nggak penting. Dia bukan siapa-siapa, nggak nentuin rezeki kita, nggak nentuin sorga neraka kita. Yuk, rapatkan barisan, PR kita masih banyak. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang pendakwah? Gitu loh. Ada bagian masing-masing, ada yang nuhanin nabi, ada yang nuhanin manusia, ada yang nuhanin. Nah, kita itu hanya tugasnya untuk mengingatkan. Masalah kalian teman-teman sesama saudara seAdam seHawa, mau nyembah helm jadi Tuhan kek, mau nyembah mobil jadi Tuhan, kayak menyembah apapun jadi Tuhan, itu urusan kalian, keimanan kalian. Tugas kami hanya mengingatkan. Dan itulah namanya ada diskusi dan punya spesialis masing-masing. Ada garda yang posisi jadi pagar, ada yang jadi pintu, ada yang jadi dinding, ada yang jadi atap. Udah dakwah di bidangnya masing-masing. Dan kebenaran itu dengan cara membenarkan. Ingat, kebenaran dengan cara membenarkan, bukan dengan cara menyalahkan. Itulah akhlak Nabi. Nabi itu nggak pernah kok menyalahkan. Coba cari tahu. Nabi itu dengan cara dakwahnya membenarkan. Dicaci maki sama orang buta, disuapinya sama orang buta. Apa Nabi pernah mengatakan? Aku loh yang kamu caci maki. Tetap sama Nabi disuapinya. Sampai wafatnya Nabi, Abu Bakar menggantikannya baru tahu siapa yang menyuapinya. Karena orang buta itu merasa kau bukan yang biasa menyuapi aku. Tapi apa kata Abu Bakar? Kau nggak tahu siapa yang nyuapin kamu. Nggak pernah ngomong kah sama kamu? Ya dia hanya selalu menyuapi aku sampai aku kenyang. Dan aku tahu ketika dia mau datang wanginya tuh udah kecium. Lain daripada yang lain. Dan cara menyuapinya tuh halus lembut luar biasa. Dia menyenangkan diriku walaupun dia tak pernah berucap apapun. Dan andaikan harusnya ada yang Al-Amin dan Nabi terakhir, aku berharap dialah Nabi terakhir. Nangisnya itu Abu Bakar. Ternyata begitulah cara akhlaknya Nabi. Enggak pernah membenarkan seseorang dengan cara menyalahkan. Ayo, kalau kita ngaku umat Nabi, upgradekan diri pelan-pelan secara menjadi kualitas umat baginda Nabi Muhammad SAW. Berhenti kita ngaku mayoritas tapi minim kualitas sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Pelan-pelan tapi pasti rapatkan barisan, saling bersatu padu. Bagi orang yang benci, yang itu udah biasa, keniscayaan. Jalan tetap di jalurnya masing-masing, ada apa-apa, rapatkan bagaimana, ke depan lagi, udah biarin. Namanya orang itu pengen cari pansos,
Ya caranya gimana? Kalau kita orang baik, pasti dicari ketidakbaikan. Nah, itu namanya fitnah. Dan Allah titipkan kebaikan kita melalui cara lisan orang yang nggak suka sama kita. Jadi sesimpel itu hidup. Jangan dibikin ruwet, jangan dibikin mumet. Yuk, melangkah ke depannya. PR kita masih banyak. Nggak penting dia siapa. Siapapun yang mau mengobok-ngobok persatuan, baik organisasi apapun Anda, api. Ini hanya pakaian buat Muhammad Hanafi. Kapanpun bisa saya lepaskan. Tapi keimanan, keislaman, itu yang nggak akan mungkin kita bisa lepaskan. Organisasi API, organisasi NU, Muhammadiyah, kapanpun bisa kita lepaskan. Tapi kalau keimanan dan keislaman, nggak akan mungkin kita bisa lepaskan sampai kita wafat nanti. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian semuanya mati, kecuali bersama-sama dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Biarkan yang mau Amin. bareng-bareng. Organisasi apapun silahkan bersatu. Walaupun namanya beda, bukan api, bersatu. Itu saran saya. Yang penting, saya mau berangkat kerja, saling bantu doa, mudah-mudahan sehat, dan mudah-mudahan sama Allah diberikan kekuatan, keimanan, dan kita hatinya dilembutkan untuk bersatu padu. Izin saya mundur diri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Si Petruk. Oh, Feros. Nah, kalau saya Feros enggak. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sama istri lagi sambil makan lihat videonya Bunda Nora katanya dilaporkan. Terus yang kedua saya lihat Bunda Nora itu lagi debat. Jadi saya sangat kagum dengan Bunda Nora. Sambil makan ya saya. Jadi saya sangat kagum dengan Bunda Nora. Apa yang saya kagumin sama istri? Yaitu pertama, Bunda Nora ini kalau ngomong itu sesuatu yang sangat gamblang. Tidak pernah ditutupi, langsung dan jelas. Yaitulah orang Medan. Medan, boom. Jadi, dan yang kedua, saya belajar belajar tentang Kristen untuk bagaimana mengcounter itu. Saya temukan banyak dari Bunda Nora, dua atau tiga. Dan orang Kristen kesulitan untuk menjawab itu. Makanya itu kalau saya tanyakan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kristenisasi, saya tanyakan apa yang pernah Bunda Nora kemukakan, mereka tidak cocok. Langsung saya dikeluarkan atau gimana gitu. Ya itulah, oke. Sekarang saya ingin tanya, Bunda Nora itu biasanya di mana yang terus-menerus? Sebab saya ingin ilmu-ilmu itu saya dapatkan untuk mengkanter daripada misionaris-misionaris itu. Bunda Nora punya ini sendiri nggak apa itu? Komal? Saya sering dulu buka Komal, cuman kita memang saran dari guru kita sementara ini masih memanas, dikurangi dulu, tapi kalau sudah baik ya silakan dibuka lagi, tetapi narasinya agak diperbaiki. Makanya dibilang ya, kalau dibilang barbar saya lebih barbar mungkin juga, ya kan. Tapi seperti yang dikatakan, kita butuh orang-orang seperti ini. Makanya saya minta tuh kepada orang yang menilai saudara-saudara kita dari pihak Muslim, ya silakan masuk ke roomnya Agatha, CP, Kiamat, ya kan. Roomnya Warung Kitab, ya kan. Di situ baru hantamkan ilmu kamu di situ, ya kan. Tapi saya rasa orang-orang penghujat kayak gitu nggak butuh ilmu. Jadi begini abangku, Bang Wakanda, saya pun juga masih fakir ilmu. Saya belajar dari beliau-beliau ini, guru-guru kita, termasuk abang kita, Bang Jibril, Bang Zuma, Bang Ardi, saudara-saudara kita yang full data gitu, Bang Yonatan Nandar, ya kan. Saya juga jujur sering dikritik juga sama saudara-saudara kita. Ya betul, dibilang dikritik di WA, di DM, bahkan di telepon ketika saya bernarasi. Kadang di telepon, Mbak Nora, jangan yang itu nggak ada tercatat. Oke. Jadi saya bangga begitu memiliki saudara-saudara seiman saya yang memperingati saya. Ketika ada yang mengkritik saya, menasihati saya terima itu. Saya terima.
Insya Allah. Karena itu membawa kebaikan buat saya. Kenapa sih kita harus berkeras kepala menerima nasihat dari saudara kita? Gitu loh, ya. Kalau ada yang memperingati saya, alhamdulillah. Tidak terlepas saya ini dari begini, berarti kan ada ya masih ada yang sayang sama saya. Bunda jangan begini, Mbak Nora jangan, itu nggak ada. Jadi kita jadi senang gitu loh. Kita berdakwah pun akhirnya dikontrol gitu. Jangan kita merasa, oh dia begini, oh dia begitu. Aduh, kalau udah kayak begitu ya udah. Makanya dia bilang, sekali mau terkenal, terkenal aja dunia akhirat. Gitu loh. Kita bersyukur. Ada saudara-saudara kita yang mengingatkan kita. Bersyukur itu. Ya, jadi membawa kebaikan. Jadi saya bukan merasa bangga, oh saya merasa hebat, saya dilaporkan begini-begini. Berarti ini mungkin teguran dari Allah. Teguran apa? Kamu ketika berdakwah, ada satu sisi yang harus kamu hilangkan. Seperti itu sebenarnya. Betul itu. Kalau kamu menghantam mereka, mungkin hantamlah dengan lisan yang baik, tapi kalau mereka tidak menerima, hantam dengan kitab mereka. Mungkin ini teguran. Saya tidak bisa memungkiri, oh, saya merasa benar, tidak. Allah menegur kita tuh dengan cara masing-masing. Seperti itu. Allah menegur kita dengan cara masing-masing. Jadi ketika saya berdiskusi, saya memang tipe orang yang tidak suka berbelit-belit. Saya tidak suka. Apa yang dia narasikan, narasi dia itu yang saya hantam lagi. Apa yang dia narasikan lagi berikutnya saya hantam lagi. Jadi poin itu dapat. Yang di bawah pun juga dapat. Begitu. Ya kan? Jangan kita monoton ke situ. Jangan kita monoton ke situ. Ya, memang cara orang berdiskusi berbeda-beda. Cuman cara saya seperti itu. Jadi ketika mereka menyerang pribadi saya, silahkan. Mereka menghujat pribadi saya, silahkan. Bahkan membawa keluarga saya, orang tua saya, silahkan. Karena apa? Ya seperti yang dikatakan, Baginda Rasulullah aja sampai diludahi. Apakah beliau marah? Tidak. Makanya berperang kita ini beda. Berperang zamannya Baginda Rasulullah, di situ bukan penghujatan kepada Allah, tidak. Baginda Rasulullah itu diminta untuk menyembah kepada sesembahan mereka. Itu pada waktu zaman dahulu. Ya, bukan penghujatan seperti ini. Karena Nabi Muhammad dulu dilempar pun, diapakan pun, beliau diam saja, betul. Makanya saya mengapakan ke diri saya begitu. Ketika saya dihujat, saya dihina, pribadi saya, orang tua saya, ya nggak apa-apa. Ora popo. Tapi jangan hujat Nabi saya. Karena perjuangan beliau ketika berdakwah, ketika menyebarkan Islam itu Masya Allah. Gitu loh. Beliau tuh diakui sama kaum Quraisy itu pun juga. Bukan orang yang terhina, tidak. Orang Kristen mempermasalahkan masalah poligami. Orang Kristen mempermasalahkan pernikahan dengan Siti Aisyah. Pada zaman beliau bagaimana? Nggak ada permasalahan itu, gitu loh. Nah, tapi mereka dengan seenaknya menghina Nabi saya dengan permasalahan itu. Bagaimana saya tidak emosi? Tapi kalau saya dikatakan perempuan tidak baik, masuk Islam karena totong begini-begini, silakan. Bukan kau nanti bukan kalian yang menghujat saya, yang menjamin saya masuk surga. Itu saja kalau saya, gitu. Jadi kalau mereka mengatakan, hei, Nabi Muhammad itu berdakwah begini-begini, Nora begini-begini. Nah, saya jalankan itu. Ketika Nabi Muhammad dihina, dihujat, beliau dihina, dihujat pribadi dia sendiri, beliau tidak masalah. Sama seperti saya. Saya dihujat pun juga tidak masalah. Silakan hujat saya. Tapi jangan hujat Nabi saya. Jangan hujat Allah saya. Jangan hujat Al-Quran saya. Habis kau, kelar. Kalau memang mau berdakwah, mau menghantam mau barbar, masuk ke room Kristen, barbarkan situ semua. Anjing kau, babi kau dikatakan Bani Kunarion kau Bani anjing kau. Tertulis di dalam kitab kau, di luar bangsa Israel Bani anjing kau. Udah selesai gitu loh. Jangan di sesama muslim paku kau di sini kafir, kau di sini alat. Nggak mengerti saya kayak gitu. Tapi Bunda Nora hujat aku aja, Bunda Nora. Bunda Nora khusus hujat aku aja. Tunggu. Kita fokus. Bunda Nora, tunggu fokus. Waalaikumsalam, blender cantik. Ya, kita lanjut ya, waalaikumsalam. Bunda Nora kita lanjut. Nomor 1, sekarang Bunda Nora dapat musibah. Jadi kalau seandainya, pertama, ini ada 2 langkah ini berarti. Yang pertama,
pada saat nanti Bunda Nora itu masuk pengadilan atau polisi dan lain sebagainya, itu pasti memerlukan finansial, yaitu transportasi dan lain sebagainya dan seterusnya. Pertama, kalau seandainya Bunda Nora itu membutuhkan sesuatu, kami siaplah untuk membantu ala kadarnya ya kan. Wakanda itu aja, nanti datang saya, misalnya itu kan perlu taksi, perlu apa di kantor polisi. Dan yang kedua, Bunda Nora tidak bisa masak hari itu, ya minimal saya bisa membantu yang namanya kebutuhan yang ya ala kadarnya, nomor satu. Terus nomor dua, melalui Bunda Nora ini atau dari siapa ini, mari kita buat satu organisasinya yang ada itu adalah pertama apabila ada suatu musibah dan sebagainya, kita bersatu untuk mengumpulkan misalnya untuk membayar lawyer atau dan lain sebagainya. Itu saya minta kepada teman-teman yang punya komal dan punya pengikut yang banyak, ayo kita lakukan itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini kalau saya mendengar orang-orang Kristen ngomong, itu saya menghina Nabi dan lain sebagainya. Kalau seandainya berhadapan, pasti saya bunuh orang itu. Betul saya bunuh, karena mereka itu menghina di luar dari batas kewajaran di situ. Seperti Malikin Nas dan lain sebagainya. Kalau ada misalnya kemana Malikin Nas itu ketemu, langsung saya bunuh dia. Kenapa? Itu sudah di luar kewajaran, dia menghina orang yang paling kita kasih. Itu dari situ. Jadi apa permintaan saya? Bagaimana saya kalau misalnya seperti melihat yang demikian, penghujatan, saat ini hanya saya laporkan aja di TikTok. Saya minta informasi, di mana kita punya organisasi, apa yang harus kita siapkan bukti-bukti, kalau misalnya ada penghinaan ini, nah tim ini kita kasih tahu, biar mereka itu datang untuk menyelesaikan. Karena saya bukan orang hukum, nggak tahu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dan ini penghujatan ini makin hari makin keras nih kayaknya. Nah, ada 3 usulan ini. Gimana Bunda Nora dan teman-teman yang lain? Oke, saya sedikit ya karena biar prepare saya dulu anak sekolah, tapi saya standby di sini. Begini, Masya Allah Bang Wakanda ya. Saya jujur sekali, lillahi ta'ala. Saya paling susah kali, paling anti sekali untuk membicarakan yang namanya donasi. Kita lihatlah, gara-gara donasi terjadi saling keributan, saling ada berpikir yang negatif, jujur. Tapi ketika saya diberi ujian sama Allah seperti ini, alhamdulillah saya masih diberikan pertolongan dari Allah. Dari tangan-tangan seperti saudara-saudara kita ini diberikan pertolongan. Satu, ketika saya dilaporkan, ada beberapa lawyer yang menawarkan dirinya sebagai pengacara saya tanpa dibayar, Masya Allah. Saya di situ merasa, inilah nikmat Allah sebenarnya. Di balik ujian ini ada hikmahnya, betul itu. Allah tuh tidak membiarkan saya itu sendiri. Berapa banyak yang DM, Bunda, saya akan siap menjadi pembela Bunda. Saya seorang pengacara, Masya Allah. Gitu. Terus saudara saya Ito Faruk membuka donasi untuk membantu saya. Saya gimana ya? Saya tidak gini. Ketika saya didapat ujian seperti ini, saya dituntut saja. Dituntut apa? Lebih memperkuat iman saya gitu. Banyak saudara-saudara saya, Bunda minta rekening, Bunda minta rekening, Bunda minta rekening. Jujur, ada beberapa yang saya tanggapin, ada yang tidak. Paling pertama yang saya butuhkan itu apa? Doa. Doa dari saudara-saudara saya ini semua. Karena berkat doa ini, ya saya akan terbantu dari Allah. Alhamdulillah, Bang Glenn menjadi pengacara saya. Saya dirujuk kepada Pak Alamsyah, seorang pengacara senior. Beliau pun mengatakan, ya saya akan membela kamu, Dinda. Gitu loh. Karena kamu di sini tersandung kasus karena pembelaan kepada nabi saya gitu. Jadi jujur, saya di sini jadi tidak begitu khawatir gitu loh. Seandainya saya dipanggil, saya pun akan melepaskan anak-anak saya ini
kepada orang-orang yang tepat, maksudnya orang-orang yang masih memikirkan keluarga saya. Saya tidak takut. Insya Allah saya tidak takut. Saya bukan menantang polisi, tetapi saya tidak takut dengan apa yang akan saya hadapi. Kalau sampai pun di pengadilan, ayo. Banyak kok yang mau bersama dengan saya berjihad gitu. Banyak. Sampai dia bilang, kita ini saatnya kita berjihad. Selagi belum angkat pedang, ayo kita berjihad. Tapi kalau sudah harus mengangkat pedang, ayo. Inilah hebatnya umat muslim gitu. Itu yang tidak dipikirkan oleh kafir-kafir. Iya Bang Ramli, mereka sudah menyenggol kita. Makanya dibilang, mereka masih memborong 1, 2, 3 saya, Unirifa, Bang Zuma, tetapi mereka tidak tahu. Mereka sudah menghadapi umat. Umat ini sekarang yang dihadapi dia nih, si Dosmet ini. Nah, sekarang ini saya tahu dia lagi mencari kesalahan saya si Dosmet. Hati-hati kok Dosmet. Kau seorang lawyer yang kau pertaruhkan profesimu. Jangan sia-sialah kau, Dek. Dengan uang orang tuamu yang membuat kau sudah menjadi seorang sarjana hukum. Ya? Karena apa? Karena kau sudah menyenggol saya, menyenggol Bang Zuma dengan Unirifa. Kau datangkan saksi-saksi yang blekok. Ya, sekarang mungkin sudah di sana si Lina Wijaya, udah di Medan. Di Medan dia nggak di Singapura. Dia jadi saksi Bang Zuma atas pembakaran kaos. Logika juga kemarin menjadi saksi atas Unirifa mengatakan Tritunggal diibaratkan ke kelamin. Padahal itu pernyataan dari pendeta mereka, Hendra Tan, siapa lah namanya itu? Nggak tahu saya tuh. Ada videonya. Aduh, bonge kali. Terus yang kedua Bang Wakanda, alhamdulillah dari API itu sudah melakukan serentak pelaporan kepada penghujat-penghujat kita yang penghujat Kristen. Tapi kami mengusahakan sekarang untuk digolkan itu Lina Wijaya, Agatha dengan siapa satu? Siapa tuh satu tuh? Oh, anak Bata udah masuk ya. Anak Bata lupa aku. Lina Wijaya dengan Agatha. Ya, ini digolkan. Karena Agatha udah tercium dia di Medan sekarang. Di Medan. Lina, di Medan kau kan? Nanti kelihatan kok di mana nginap kau di hotel. Logika aja udah tahu kami di mana dia nginap di hotel tuh. Ya, logika ya. Lo gila. Kau di hotel mana kami udah tahu. Bahaya kau nanti. Kau hari ini pulang kan? Hari ini pulang kau kan? Kau pikir kami nggak tahu? Hati-hati kalau logika. Jangan sampai. Oke, Bunda. Iya. Tadi dari pernyataan ini ternyata Bunda ini memang secara fisik perempuan, tapi punya keberanian di atas laki-laki. Jadi kita yang laki-laki ini harusnya malu sama Bunda Nora. Laki-laki penakut, laki-laki nggak pernah berani untuk membela agamanya. Nah sekarang Bunda Nora seorang perempuan aja berani, berarti ada keimanannya itu sangat tinggi. Dan yang kedua dari pernyataan tadi itu disebutkan bahwa Bunda Nora itu tidak minta begini-begini. Artinya perjuangan Bunda Nora itu tulus, bukan mencari donasi. Beda dengan si Saifuddin yang di Amerika itu kan. Saifuddin itu sengaja membuat pernyataan-pernyataan yang menjelekkan Islam. Memang tujuannya satu, ingin mengumpulkan donasi. Nah, di situ. Jadi bedanya Islam dengan Bunda itu Nggak usah jauh, Bang. Si logika. Kenapa? Mau nginap di hotel aja dia perlu donasi. Mau makan enak aja perlu donasi. Makanya itu. Nauzubillah. Iya. Terus yang kedua gimana? Kalau misalnya saya menemukan satu mereka menghujat dan sebagainya, itu ke siapa kita harus melaporkan? Karena itu tidak bisa itu kita berhentikan, harus kita terus-menerus. Bang Wakanda posisi di mana sekarang? Saya di Indonesia, Tangerang. Di mana, Bang? Sambil makan ya. Saya udah balik, saya sebelumnya berada di luar sebelumnya dari 2007. Nah, kira-kira Desember 2012
2-3 kemarin saya udah balik lagi ke tempat asal saya di Tangerang sini saya. Di Tangerang. Di Tangerang bukan? Di Tangerang. Oh, ngelek Punya Bunda Nora ngelek. Ya, Bang Ramli, kawan-kawan semua, karena udah jadwalnya nganter anak sekolah, saya izin ya. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan kita dipersatukan Allah nanti di surganya Allah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wakanda, kenapa kemarin Bang Wakanda dilempar si apa Superboy? Iya. Dia nggak bisa ngejawab, melintir-melintir aja Bang kerjaannya. Biasa, Abang nanti kalau ada penghujatan itu tolong direkam aja, dikirim ke teman-teman kita. Oh, ini Biar siapa teman-teman namanya? kita aja. Ini siapa namanya? Godam Bang. Godam. Godam. Saya mau ngikutin Ya. Anda. Saya follow up nanti. Saya itu Godam ya. Oke. Nanti Iya. saya akan follow up dan saya akan follow. Siap Bang, dak siap. Iya. Terima kasih Godam ya. Abang siap Bang. Abang biar gimana pun nunjukin ayat pakai laptop, mereka tetap gak percaya. Yang ditanyain Tarmiji aja kan dari kemarin. Kalau misalnya percaya ya habislah dia. Iya makanya. Oke lanjut Bang dak. Oke, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam CP menghina Rasulullah dengan brutal. Sampai sekarang tuh masih teringat kata-katanya. Kamu rekam nggak dek? Kamu rekam nggak Nay? Ada Rekam lah. rekaman. Ada rekamannya Ya kan. udah, rekam aja. Rekam aja biar kita ini viralkan lagi. Lanjut. Tapi aku izin dibawa aja ya nih Bang Munte ngajak-ngajak aku ke atas. Jangan dibesarin aku ya Allah. Aku tadi pendukung Kak Nora aja. Dia kan sama kayak Bang Brender kalau ngomong menggebu-gebu. Nih Kak Nora aku nih. Iya, kampret orang itu loh. Langsung diturunkan. Ya Allah, kakak ditombak. Kurang asem. Ditombak. Astaga, kurang ajar. Memang itulah mereka bisanya begitu. Nah, ketawa jahat yang aku suka tuh. Aduh, kan si Dosman bilang untuk Nora, kamu udah terlalu lama kamu ketawa-ketawa. Kami akan melakukan penangkapan langsung kepada Nora. Emang kok polisi, Dosmet? Emang kok polisi? Iya, dia buat di VT-nya bang. Nora, kamu udah terlalu lama ketawa-ketawa. Jadi mau dia saya seperti si anak Batak. Tolong, telepon polisi, tolong. Dosmet tidak tahan dengan ketawa saya, Dosmet. Aduh. Tengoklah si Nora licin. Aku Bang Ramli jadi teringat aku. Lagu Goyang Dompet itu ya kan, walaupun agak fals ya kan. Goyang Dosmet. Sikit-sikit Viti. Ini apalah ini? Astagfirullahaladzim. Iya. Aduh bang, entahlah.
Tapi dia bilang begini, saya tidak peduli kamu sudah bertemu sama siapa. Dia tidak menyebut nama pengacara siapa itu, Pak Alamsyah. Karena apa? Itu Pak Alamsyah sudah berapa prestasi beliau? Ini si Dosmet apa prestasinya? Prestasi buat Viti, joget. Astagfirullah. Ya Bangku. Jadi begini Bu. Jadi memang itu adalah salah. Besar aku nih, ini rekaman CP yang semalam CP. Dia mengilustrasikan Rasulullah seperti ini, kurang ajar kan? Jadi anaknya. Di dalam budaya kita, sekali mengangkat anak, maka anak itu menjadi anggota keluarga kita seumur hidup. Seumur hidup. Nabi Muhammad merasa perlu menghentikan pembicaraan orang-orang tentang aib yang dilakukannya terhadap Zaid. Tuh, dia ilustrasikan Aku Rasulullah harus seperti ini. melakukan sesuatu. Zaid, Ininya kan pimpinlah kurang tentara ajar untuk mereka menyerang kan, kota ya. Bosra. Ambil alih kekuasaan di Zatium di sana. Bawalah bendera Halo, Islam gedein ke Bang Kamli. Gedein Bang Kamli, gedein Bang Kamli. Zaid lalu Gedein punya blender cantik. pergi, tapi Allah tidak malu menerangkan yang benar. Setelah itu, masyarakat masih saja berbicara sinis tentang pernikahan Nabi Muhammad dengan Zainab. Gimana dia bisa begitu tega membatalkan adopsi terhadap Zaid? Iya, tidakkah dia ingat di masa lalu ketika dia bersumpah di depan Ka'bah untuk mengangkat Zaid menjadi anaknya? Di dalam budaya kita, sekali mengangkat anak, maka anak itu menjadi anggota keluarga kita seumur hidup. Seumur hidup. Cerdas Sopi Katul. Nabi Muhammad merasa perlu menghentikan pembicaraan orang-orang tentang aib yang dilakukannya terhadap Zaid. Ada nggak ya? Aku harus melakukan sesuatu. Tuh, itu dia ilustrasikan sebagai Zaid, Rasulullah, kurang pimpinlah ajar tentara kan? untuk menyerang kota Bosra. Ambil alih kekuasaan di Kurang ajar, kan? Zatium di sana. Bawalah bendera Stop saat aja menyerang. dulu. Adekku, Baik, blender Rasulullah. cantik. Sudah, Ya, stop. Oke. Nah, cukup deh. iya, Jadi- tunggu. Jadi Tutup ya dulu mungkin kameraku. Tutup kameraku. Informasi. Nanti Iya, lain kali jangan tampilkan video karena nanti akan di black ini. Kalau Iya. misalnya mau tampilin cukup suara. Oke. Jadi begini, memang pada waktu zaman jahiliyah itu orang-orang menganggap bahwa anak adopsi, anak angkat itu adalah anak yang bisa jadi mahrum. Akhirnya turunlah Al-Quran, surat apa itu? Surat An-Nisa ya. Siapa yang mahrum dengan siapa yang tidak. Ya, siapa yang bisa dijadikan mahrum dengan siapa yang tidak bisa dijadikan mahrum. Salah satunya yaitu adalah saudara sepersusuan yang sudah 5 kali disusui oleh ibu kita. Terus si anak itu ketika menyusu melepaskan putingnya sendiri kan seperti itu. Itulah yang bisa dikatakan saudara sepersusuan. Nah, jadi cerita baginda Rasulullah itu kepada si Zaid yang anak angkat sebenarnya itu bukan apalagi kan gitu. Kan selalu dituduhkan apa itu ya. Sebenarnya umat muslim udah tahu, tapi nggak usah lah lagi dibahas itu. Capek, dia tuh kan hanya apa? Islamophobia gitu. Berat itu. Oke, lanjut dulu yang lain. Saya standby ya. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera, semoga Bapak di surga. Bunda Nora, itu ada batas umurnya nggak anak kecil supaya menjadi mahrum tuh? Kenapa Bang Beras? Ada batas umurnya nggak? Maksimal, minimal atau bebas supaya menjadi mahrum, menjadi anak angkat tuh? Bang, kalau anak angkat kayak gini, contoh saya mengadopsi anak angkat perempuan. Iya, ada batas umurnya nggak? Kalau anak angkat nggak ada batas umur, Bang. Ya, Oh anak ya udah, saya mau jadi anak angkat Bu Nora, biar saya bisa nyusu Bu Nora, bisa nggak? Apa ini datang ngomong kayak gitu. Katanya harus disusuin dulu. Datang kayak gitu, nggak sopan banget. Ngajar kau setan kau. Ya, bangke. Pagi kau. siapa itu, Bang? Siapa itu? Grupnya Tristan itu, grupnya Tristan. Kejawen Grupnya itu, Tristan kan? itu Bunda. Iya. Bukan. Itu bedanya antara akhlaknya orang kafir dengan Islam itu begitu. Jadi mereka itu tidak punya akhlak. Penghuni neraka itu begitu, akhlaknya jelek. Jadi ini
nggak usah dijawab gitu, abang. Abang nggak usah begitu. Jadi bedanya orang kafir dengan orang Islam di situ, abang. Kita sudah jelas kan? Oke. Kualitasnya itu beda. Penghuni surga dengan penghuni neraka itu beda. Mereka mana diajarin adab, Bang Da? Mana mereka diajarin adab? Nggak ada. Naik-naik membawakan agamanya dengan kokoh, tapi narasinya seperti itu apa tujuannya? Mempermalukan umatnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jadi begini, abang, yang namanya adab itu adalah di Islam. Dan Bunda Nora mengatakan bahwa yang penting itu adab. Itu adalah bukan pendapat pribadi, itu adalah apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Innama buistu liutammima makarimil akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu goalnya diperintahkan Allah untuk di dunia itu adalah makarimal akhlak, memperbaiki akhlak, adab. Itu. Jadi artinya bukan tujuannya yang lain, enggak. Innama buistu itu kasih inna sungguh-sungguh. Saya diutus di dunia ini untuk makarimal akhlak. Akhlaknya itu menjadi akhlak manusia itu menjadi karim, sempurna. Nah, itu dasarnya di situ. Dan di dalam Islam itu adab itu adalah ilmu, bagian ilmu. Kalau di sana tidak ada. Nah, itu bedanya di kita dengan dia. Oke, alhamdulillah kita sudah di track yang benar. Bang Wakanda, nggak bisa juga kita cerita adab sama mereka. Orang tuanya aja nyuruh mamanya sendiri menyembah anaknya. Mana coba mau cerita adab? Nggak ada. Assalamualaikum. Mamanya itu nggak nyembah. Wih, saya jangan dibesarkan ini. Tapi gini loh sebenarnya ya. Saya menyambung saja sedikit ya. Nanti tolong diluruskan dan disempurnakan ya, seperti rokok sampurna. Ini ada Kristennya Mas ini, Mas. Ini di Halo? di bawah Oten suruh tetap Nggak ada, Bang, nggak ada. Ada. Jadi anggap aja ada. Jadi Anda harus waspada. Jadi gini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, saya menyambung lidah dari teman saya tadi, nama Boisul Utami Makarimal Akhlak itu konsepnya begini menurut saya. Jadi saya diutus itu karena untuk li utami makarimal akhlak itu kan lamnya taklil, menunjukkan alasan. Apa sih kenapa saya diutus? Oh, karena untuk menyempurnakan akhlak manusia saat itu. Nah, akhlak manusianya itu bagaimana? Memang sudah nggak tepat. Nggak tepatnya bagaimana? Karena akhlak indallah idan nas. Akhlak kepada Allah sudah nggak tepat, akhlak kepada manusia nggak tepat. Kenapa nggak tepatnya? Ketika sama Allah mereka sudah menyelewengkan dengan dengan bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti ini termasuk orang yang sulh adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diciptakan, disuruh beribadah, tapi dia nggak mau beribadah, nggak mau bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, malah menyekutukan Allah. Sehingga ini sudah akhlak kacau ini. Maka di sanalah Rasulullah SAW itu diutus ke dunia. Itu untuk apa? Menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, baik akhlak kepada Allah ataupun akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia, peradaban dahulu itu peradabannya udah sangat kacau. Ya, nikah lebih dari banyak orang, terus kemudian judi, minum khamar dan lain-lain. Ini kan perbuatan tidak baik. Akhirnya secara akhlak kan kurang baik, nggak baik. Maka di sana kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diutus menata peradaban kehidupan dari yang tadinya
akhlaknya entah sama manusia ataupun kepada Allah kurang tepat, akhirnya diluruskan lagi. Nah, itu saja sih menurut saya. Terima kasih, lanjut. Iya, selamat pagi. Saya ingatkan lagi ya sama Nora dan kawan-kawan ini, para penghujat. Tolong kembali ke jalannya, Ingatkan diri kembali orang, kau ganas ingatkan dan diri garangnya. sendiri. Nggak usah kau berorasi. Tak perlu kami. Kau ingatkan diri kau sendiri. Kalau pala perlu kau antuk-antuk kepala kau ke dinding. Biar terbuka akal kau. Seperti tema berakal dulu baru beriman. Orang pula yang mau kau ingatkan. Orang pula yang mau kau baptis. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Sudah, sama-sama kan saya bilang. Tak perlu kau ingatkan Bunda Nora di sini. Kemarin di room Agatha saya bilang Oh, juga. jelas Bunda kau. Nora itu sudah on track. Itu adalah kewajiban setiap umat Islam. Jadi kita harus Tolol kau, kewajiban lapet kau, kewajiban. Nggak usah kau memaki. Bangke, mulut kau bangke dijaga. Jangan Bang kau Osama. bawa Di tempat kau di sini. orang. Ngerti Bang Osama. Ada ini ya, Kalian kaum selangkangan. ada si Heng ya. Nama bukan nama asli, foto bukan foto asli. Suruh open cam tidak mau. Ada Kunarion ya. Ada Bani anjing ya. Kaum selangkangan Ada Bani kalian. anjing ya. Bani anjing Kaum ya. selangkangan, woi. Pedofil. Aduh, udah turunkan aja saudaraku. turunin. Nggak punya akhlak nih, turunin. Ngimani kaum pedofil. Ih, mulutnya kayak anjing nih, mulutnya. Bangke. Manusia-manusia inilah perwakilan dari Oten. Memang sungguh luar binasa. Aku izin turun dulu. Bunda Nora semua, Ustadz Mamba ya, Pak Wakanda, Bang Monte, izin turun Terima dulu kasih. semuanya, Dede. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu kenapa emosi. Banyak makan babi mungkin makanya darah tinggi. Itulah. Abang, kalau mereka berbicara data, maka mereka akan convert kepada Islam. Jadi memang sudah terbiasa tidak pakai data, karena di dalam Islam itu yang pertama itu adalah validitasnya, datanya, baru mereka berbicara. Nah, begitu juga dengan agama mereka. Agama mereka itu kan banyak sekali yang kanonik Injil yang disembunyikan. Kalau misalnya Anda tanya, kenapa disembunyikan? Apa dasarnya mereka, apa Injil-Injil itu salah yang lain? Apa buktinya yang 4 itu benar? Dia tidak tahu itu. Makanya itu kalau betul apa yang Anda katakan, dia tidak, kalau dia sudah berbicara dengan data, maka dia akan convert kepada Islam. Ini memang begitu, Abang. Abang. Abang, agama mereka itu kan agama bisnis. Jadi di situ itu memang dengan adanya itu perpuluhan yang mereka harapkan. Satu kan? Satu, tunggu dulu Abang. Strategi bisnis, bagaimana kalau kita itu menjual barang tidak laku, tidak baik menjadi laku, itu adalah dengan cara mengcopy paste. Jadi kalau misalnya jin itu kan celana yang paling laris, banyak sekali jin KW kan gitu. Kacamata misalnya, kacamata dulu zaman dulu waktu saya muda itu adalah Ray-Ban.
banyak sekali KW-KW riben, ya. Ya, jadi begitu, semua yang di market di pasaran itu rame, maka dia copy. Dia copy supaya apa? Konsumen yang tidak teliti, konsumen yang tidak punya akal akan tertarik kepada barang-barang mereka. Itu tidak bisa, misalnya Anda katakan, kembalikan. Tidak mungkin, wong dia cari makannya dari situ. Nah itu, ya gitulah Bang. Itulah yang selalu dinarasikan Bunda Nora antara adab dan ilmu. Ilmu setinggi apapun kalau tak beradab tak guna, ya kan Bunda? Lagi kena tombak. Oke, coba kita tes kemampuan kita. Panggil Oten untuk diskusi. Ujung-ujungnya menghujat, nggak lebih dari itu. Kita cuma membacakan di pikiran dia, kita menghujat. Ya memang saya cari Inoteng. Dia tidak bisa jawab. Dia tidak mau begitu kita lemparkan itu dia tidak mau karena dia tidak bisa jawab. Betul Bang Wakanda, enak tuh berdiskusi, masuk Oten keluar mualaf. Ini masuk Oten keluar Oten, masuk Oten keluar Oten, kima habis para max papan. Ya, akhirnya mereka berdasar di saat itu dia menjadi penghujat karena dia tidak mampu untuk melawan. Iya. Okay. Ngomongnya gitu lah. Nah, ini Assalamualaikum. Alhamdulillah. Itu tadi akunnya siapa Bang? Mohon maaf ya. Yang naik terus menghujat tadi siapa tuh? Ini sebelumnya tadi namanya saya lacak nih. Osman bin gitu toh ya. Oke. Semoga kita diberikan kesabaran, ketabahan dan kekuatan ya untuk bunda-bunda semuanya. Karena apologet ini adalah benteng umat Islam, benteng keimanan umat Islam agar tidak lagi diganggu oleh misionaris. Alhamdulillah, positif sekali nih Bang. Oke, sebentar saya sambil melacak ini Bang ya. Jadi apa yang didiskusikan tadi pagi oleh Bunda Nora itu adalah sesuatu yang benar, yang dikatakan bahwa antar Islam itu kenapa nggak usah saling berdebat-debat tidak seperlunya. Itu apa yang dikatakan Bunda Nora itu adalah sangat besar benar. Kenapa? Umat Islam itu tidak pernah maju, tidak akan pernah menyelesaikan masalah, berjalan di tempat, itu karena hal-hal yang sifatnya rutinitas. Makanya itu kalau misalnya itu terutama, mohon maaf ini, saya kan dibesarkan di NU. Jadi di NU itu dari waktu ke waktu, mereka itu diganggu supaya NU itu, orang NU tidak berkembang. Contoh misalnya, tentang misalnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj atau peringatan yang seperti begitu. Jadi mereka setiap waktu itu terus-menerus diganggu. Misal mendoakan di kuburan dan seterusnya.
mengirim mendoakan dengan membaca ayat Al-Quran terus-menerus diganggu sehingga orangnya itu akan terus-menerus akan berpikir itu aja. Padahal agama Islam itu adalah agama yang sangat luas, bukan masalah perut, masalah makan dan seterusnya itu aja. Nah, saya dari NU itu, dibesarkan NU, tapi juga punya saudara-saudara di Muhammadiyah. Jadi kalau saya perhatikan, saudara-saudara saya di Muhammadiyah itu mempunyai karir pendidikannya, bukan karir dunia. Kalau dunia itu gampang itu, suap sini suap sana, tapi di karir pendidikan, di perguruan tinggi, mereka itu sangat mentereng dan bisa dibanggakan. Saya pelajari, hanya di bulan Ramadan kemarin, saya pulang itu bulan puasa 2024, saya sholat taraweh di masjidnya Muhammadiyah. Apa sih bedanya Muhammadiyah dengan NU yang banyak itu? Kok kenapa NU yang jumlahnya banyak kok kalah dengan Muhammadiyah dalam bidang sosialnya? Ternyata di Muhammadiyah itu beda. Jadi kalau misalnya mereka itu mengatakan bahwa taraweh itu 11 rakaat, ya sudah, pokoknya percaya ini hadisnya jalani. Dia tidak pernah berdebat terus-menerus masalah itu. Nah, artinya apa? Dari situ artinya kita Bunda Nora mengatakan, sekalipun Bunda Nora mu'alaf, itu kita nggak usah kita ladenin terus-menerus perdebatan yang sepanjang itu yang saya sebutkan itu. Sebelum saya kecil debatnya itu, mungkin sebelum lahir itu debatnya itu, sekarang terus-menerus akan dihantam itu. Jadi ini adalah pembodohan. Mungkin Yahudi itu yang melakukan itu. Kenapa saya menuduh Yahudi? Karena Nabi Muhammad sebelum datang ke Mekah, orang Arab, belum mereka Islam, orang Arab di Madinah itu adalah pemilik kekayaan di Madinah. Ternyata kekayaannya itu bisa diambil oleh Yahudi satu persatu dengan diokupai, dijual dan sebagainya. Kenapa Yahudinya? Yahudi itu dengan cara memberikan satu adu domba antara Banu Quraidah sama Banu satu lagi. Dan itu peperangannya itu sepanjang 100 tahun lebih. Iya, betul, betul Bang Wakanda, betul. Dan yang kedua, pekerjaan Yahudi itu yang zamannya Nabi sama zaman sekarang itu sama. Yaitu apa? Dia mengadu domba dua suku itu dan membuat senjata. Jadi senjata-senjata untuk digunakan itu diberikan kepada mereka. Begitu senjata diberikan, diganggu, berantem. Senjatanya laku, jangan berantem. Kan Yahudi sekarang begitu. Dia mencari makannya kan dengan mengganggu umat Islam untuk saling berperang dan mereka menjual senjata kan. Nah, dari situ. Contoh misalnya ini kita berbicara yang luas. Mereka itu adalah mengadu domba antara Syiah dengan Islam, dengan Sunni kan begitu. Saya memang termakan pada waktu itu, termakan bahwa Syiah itu jelek dan sebagainya. Nah, kenapa saya berubah mengatakan bahwa Syiah itu adalah saudara kita, yang itu terbuka mata saya. Karena saya berinteraksi dengan seluruh orang-orang termasuk Syiah. Pertama adalah setelah saya lihat dan saya melihat kenyataan pada saat bulan Ramadan, mungkin 2024 atau 25, senegara di Timur Tengah namanya Qatar itu langsung tiba-tiba diembargo. Diembargo itu apa? Segala makanan tidak boleh masuk, segala transportasi tidak boleh masuk, laut, darat, udara. Padahal Qatar itu pasokan makanan itu kan dari darat, cuma dari Saudi di situ mayoritas waktu itu. Wah, terjadi apa yang akibatnya? Akibatnya adalah orang India itu hebat dia karena dia punya link dan informasi yang sangat bagus. Langsung mereka pergi ke supermarket. Barang-barang vital itu makanan dan lain sebagainya mereka beli, ambil semua. Nah, Indonesia itu lelet sama saudaranya. Pertama itu mungkin IQ-nya kalah sama orang India untuk ibu-ibu rumah tangganya. Terus yang kedua adalah informasi ke saudaranya yang lain itu kurang cepat. Termasuk istri saya itu dikasih tahu, yang ngasih tahu malah justru ponakannya yang ada di London, ditelepon. Bunda, itu sekarang Qatar itu diisolasi sama negara-negara semuanya, penerbangan dilarang, ini dilarang.
Pokoknya pesawat di Qatar itu tidak boleh ada di atas udaranya negara-negara Sunni kan gitu. Ya, karena istri saya masak, oke tunggu nanti setelah masak. Begitu selesai masak, pergi ke supermarket, barang itu habis. Nah, ini kalau misalnya terus-menerus ini kan akibatnya efeknya besar kan? Semua barang tidak ada di supermarket. Nah, terus apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah saudara kita Syiah Iran ya. Iran itu dia tidak diam. Dia menyiapkan kebutuhannya Qatar, dikirim ke Saudi Arabia, bukan dikirim ke Qatar, dan itu akan ternyata dia mengcovery, memulihkan keadaan ras dari makanan itu. Itu saya tahu Syiah. Terus yang kedua, saudara lagi kita itu Turki. Turki itu mengiring 1.500 tentara dengan peralatannya siap untuk apabila Qatar diserang oleh negara-negara Sunni, dia siap untuk membantunya. Di situ. Jadi di situ adalah namanya Syiah saya pertama masuk dalam hati saya. Dan yang kedua saya punya teman Syiah. Oke. Yang ketiga ini mata kita semuanya terbuka. Bisa nggak kita nggak usah bahas Syiah Bang? Kayaknya agak itu ya, agak besi aja, bukan agak sensitif gitu ya. Saya tidak karena banyak perbedaan. Ya, kalau bisa di-cut aja gitu. Dengar dulu, saya Ya, ini enggak gini. Kalau Abang mau terus masalah Syiah, saya lebih baik turun. Karena kalau Abang bilang Abang punya teman Syiah, tante saya adalah Syiah Bang. jadi Dan gini, berbeda, rutinitas berbeda, sholatnya berbeda. Oke, tunggu Gitu. 1 menit. 1 Jadi menit. gini Bang Ramli, aku izin turun ya kalau ingin membahas terus Satu Syiah. menit. Kalau memang diteruskan Bang Saya- tandanya saya- silakan. Karena saya nggak mau dibilang itu, Ya udah, saya akan terserah. Ya. Tujuan Bang saya. Munte tolong diturunkan aja Bang. Saya ya Bang yang Munte ya. Oke, kalau Anda turun ngapain pakai ngomong-ngomong? Saya kan sopan. Saya sopan Iya. di sini Bang. Ya, sekarang Saya kenal gini. Bang Ramli, Ya, saya Anda- kenal Bang Munte. Kenapa abang ngotot? Saya sopan loh Bang dari tadi. Saya nggak ngegas loh. Abang Oke. ngegas loh sama saya. Tunggu sebentar. Saya perempuan loh Bang. Ya ada. Saya Jadi minta begini. maaf loh sama abang. Ya udah tunggu Sudah, dulu. sudah, gini aja Bang. Saya di tengah-tengahin sini- aja. Sebentar, gini aja saya tengahin ya. Kita itu nggak tahu secara detail mendalam konsep yang ini bagaimana konsepnya di dalamnya, konsep yang ini bagaimana di dalamnya, konsep yang ini di dalamnya bagaimana. Kita cuma hanya melihat luarnya. Wis mending alangkah baik nggak usah dibahas saja. Kecuali kalau memang kita itu paham, maaf ya. Kecuali kalau kita itu paham benar-benar konsep di dalamnya. Karena ini nanti akan memunculkan perpecahan gitu loh. Itu saya maaf aja ya Bang ya. Saya bukannya ini itu enggak. Bang Wakanda Iya. maaf ya, ini hormati Ustadz Mamba ya. Hormati. Kalau abang nggak menghormati Ustadz Mamba juga ya sudah. Oke, Gitu tunggu loh. sebentar. Saya di sini bukan tujuannya untuk memecah belah umat Islam. Saya itu harus melihat bahwa Ya, mereka saya itu bilang adalah- jangan membahas Syiah Bang. Abang membahas siapapun silahkan, tapi jangan membahas Syiah. Tunggu Udah dulu itu aja. sebentar. Mau itu teman abang kek, mau siapa kek, Saya nggak bukan usah. teman. Gitu loh. Tunggu sebentar. Kenapa saya tidak boleh berbicara? Kenapa saya tidak boleh berbicara? Sekarang saya tanya, Syiah itu tidak masuk neraka. Mana? Yang melarang abang bicara itu siapa? Saya bilang Iya. jangan membahas Syiah. Saya bilang kan Saya begitu. Dari tidak tadi abang membahas ngoceh. Syiah. Dari tadi abang ngoceh pun saya nggak ada ngomong bang. Iya, Saya dengerin. gitu tadi. Ya, makanya kalau setelah selesai, Gitu loh. maka kalau saya salah, Saya bilang jangan membahas Syiah bang. Sekarang lagi sensitif di komal-komal. Masya Allah nih orang Ustadz Mamba aja udah ngomong. Heh. Bagus bang. Makasih bang. Lanjut bang, yang lain. Maaf ya, aku minta maaf ya. Soalnya saya lagi sensitif kayak begitu. Bang Juma juga udah bilang, jangan kita ini dulu. Redam dulu. Ini ada Bang Setia, ini ada tamu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Setia. Waalaikumsalam. Ini Islam apa Kristen Bang? Saya bukan penyembah teos. Oh iya sama. Saya juga bukan penyembah
Itu. Kalau naik ucapin salam gitu ya Bang ya. Ini misalnya banyak rekan-rekan muslim ini di atas. Monggo silakan. Ya, jadi gini kawan-kawan, karena kita muslim, kita harus bersatu, nggak peduli dari organisasi apa. Yang penting la ilaha illallah Muhammadir Rasulullah, itu kita bersatu. Jadi jangan sampai ada perpecahan. Kalau memang ada perbedaan yang besar, kita perkecil. Persoalan yang kecil kita hilangkan, karena kita sama-sama muslim, kita semua merujuk ke Al-Quran dan hadis gitu, supaya kita tetap bersatu, kita biar tetap kuat gitu. Oke, yang lanjut silakan, yang lain lanjut. Kasihnya nada keluar. Nah, anak. Digendongnya si anak nih di depan si nada. Ayah ini ngapain sih masuk-masuk ayah? Ya, woi ayah. Ya. Begitu memang ayah kebiasaan. Nanti sama cewek cantik baru dia dengar. Ayah. Oh ayah, ayah Ipur. Oh, bangun dari tidur. Kak None Kafi. Baru bangun ya. Saya orang cantik tuh ya. Ya, orang cantik tuh ya. Ayah Ipur. Ya. Ya, enggak, aku kan nyanyiin lagu loh nanti ya. Semuanya Bang Romli dan semuanya ya Mbak Nora, Mbak-mbak semuanya, abang-abang saya tak izin turun dulu ya. Terima kasih ya. Maaf kalau ada salah kata. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, itu tadi ya kakakku semuanya, abang-abangku, kurudaku semuanya. Pesan saya, kita jika ada perbedaan, jika kita ada perselisihan, maka kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jangan memperuncing keadaan. Untuk semua yang di bawah pun juga begitu, karena ada kesempatan nanti bagi mereka-mereka pembenci umat Islam, pembenci agama Islam, maka mereka akan memframing kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita sesama Maaf ya Bang ya, muslim. tadi ya Bang ya. Iya. Pokoknya yang penting kita satu bendera, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kata kuncinya. Ya, soalnya tadi kan saya udah bagus-bagus, saya minta izin kalau masih mau dibahas, saya bilang gitu kan apa ya, tapi ternyata dia enggak, tetap minta panggung dengan baik-baik. Ya sudah, karena saya nggak merasa paling sok tahu tentang itu, tapi tante saya adalah korban gitu loh, karena saya tahu bagaimana ibadahnya berbeda. Mungkin teman dia beda ya, tapi tante saya sangat berbeda gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, walafiat. aku sehat ayah, tapi anakku lagi sakit dan dompetku lagi kritis ayah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kadang-kadang kan gini nih, nggak semua juga lah jadi makanan Naya kan. Banyak kali kerjaan Naya ini, sampai ke situ kerjaan Naya lagi. Aduh mah. Aku ada tengok foto, ada dua di situ yang gendut itu siapa itu? Yang gendut, ya. Iya, tolong itu makannya agak dikurangi ya. Makannya agak dikurangi ya. Jangan 2 piring ya, tolong. Kakak, maaf ya kak. Ayah ini langsing loh kakak, aku udah ketemu langsung loh. Cuma agak di bawahnya emang agak sedikit melebar sih gitu loh. Tapi kata saya langsing loh kakak, jangan begitu sama ayah. Aku tersinggung loh kakak. Atas langsing, bawa langsing loh.
Ya tapi agak ke betis depan pun sedikit, kecil. agak ke depan sedikit aja sih Itu ya. yang perutnya aja, perut doang. Iya, yang perutnya aja gitu. Bemper depan lah kita bilang. Bemper depan. Apa? Kan ada roti. Bang Saipul ini kan, udah nggak kemana-mana lagi dia. Jarang live pun jarang ini. Kalau ada live pun paling nyanyi, siap nyanyi. Ramli pun tak kemana aja, baru ini nampak lagi. Kau siapa yang cakap Ramli? Ramli ini jarang loh, jarang live loh aku lihat. Iya jarang. Baru sekarang ini nongol nih. Mana roti-roti tadi, Bang? Buno, Kenapa? roti-roti kita mana, Buno? Hah? Roti ling. Enak tak? Gak apa-apa. Kami juga terima. Apa yang lain-lain apa yang ada? Ini roti. Abang itu udah makan. Lain nggak ada snack lain. Nggak ada, cuma ini doang, nggak ada dikasih apa-apa. Udah sini lah. Mau makan ya udah. Udah yuk geng. Apa yang kau tengok-tengok pandang-pandang? Geng nggak usah ditekan pun nggak apa-apa geng. Ini break. Handbrake. Apa tuh? Pintunya nggak kuat. Nggak. Mobil belakang. Mobil siapa? Tapi tadi bersih ini. Karena masih baru ya kan? Baru. Tapi dijaganya pun. Boleh tahan lah sini. Noise banget. Apa? Kuping bayar, sakit kuping. Noise bang. Oh iya biasa lah. Kanora, Namanya juga ada orang suratnya lagi Kanora, cerita lah Kanora. Sambil aku mencuci nih Kanora. Ya Allah, semua beban hidup kau kasih tahu sama kami ya. Mana ada beban hidup, aku maksudnya aku lagi mau nyuci. Ya, Jadi kau kalau aku mencuci. mute nggak lama-lama kan nanti dipanggil-panggil kan aku nggak bisa. Aku lagi di air. Kau lagi di air ya? Tuh di air. Iya, Di di air. Mencuci kan pakai air bang, jadi di air namanya lagi di air. Aku kira hidup di air. Emangnya aku kan duyung. Nggak heran sih, cuma yang heran HP-nya bisa ngomong di dalam air itu loh. Loh, Bang API Sumut itu kan ada APPI, bukan APII ya? Iya. Cuman, ada API yang kemarin iya. diresmikan itu. Iya. Pekan kemarin kalau nggak salah. Bang apa namanya? Banaspati ya? Bang Dip. Bang Banaspati ketuanya. Oh, Banaspati iya. ketuanya, Bang Pak Ega itu sebagai pembina. Itu doang yang aku tahu. Bang Duma juga pembina kayaknya kalau nggak salah. Oh iya, Bang Dima ya. Kayak kemarin kan diminta Iya. itu ya pas naik. Ada ya kan di Bang Blender. Ada ya, Bang ada ya. Dima. Iya. Cuman kayaknya orang tuh menyebutkan nama dirinya pun masih belum terbiasa ya kan. APPI ya. APPI ya. Gitu. APPI. Kalau kami kan API kan gitu. API. Maksudnya belum terbiasa gitu, masih canggung. Ini belum ke daerah Jawa ini ya. API Jawa Barat ada, satunya Jawa Timur belum. APPI. Iya nanti API ada
Iya, API ada. API ada lah. Ya lah, kita kan udah hampir 2 tahun. Iya, nanti daerah lainnya biar dompleng aja nanti. Kan nggak dikhususkan untuk daerah masing-masing kan? Enggak. Luas pokoknya Indonesia. Tapi apa kan langsung dibilang apa bersinergi gitu. Nggak ada apa namanya? Iya, Tidak betul, ada betul. titik-titik yang menyebabkan ada persaingan ataupun apa. Iya betul. Mungkin ada kerja yang tidak dapat di handle sama API, tapi bisa terhandle dengan APPI. Ya bagus juga kan. Iya bagus. Jadi kalau di sini kan Bang, ini kami kebetulan udah lewat dari Siantar. Siantar Ini loh itu Bang, tadi masalahnya tadi di atas itu saya itu sempat mendengarkan, cuman intinya saya itu nggak kepingin bahwa Islam itu terjadi perpecahan karena satu organisasi gitu loh Bang. Jika ada ini saya perselisihan sedikit mau ceritakan keadaan di daerah yang tempat saya lagi jalan ini Bang. ya. Daerah ini kan daerah di atas Siantar. Kameranya buka aja dari Bang, sini. kameranya buka. Nggak bisa Kamera Bang. Kena banet kita. Nggak boleh lagi di mobil. Jadi kan Iya, di lanjut. daerah sini ini Bang, kita kan minoritas ya, dan sangat sulit kita mencari masjid, itu sulit sekali, ya kan? Ya. Tapi untuk mendapatkan gereja, bahkan ada di dalam jarak 60 meter ada 3 gereja, Bang. GPI, GBIP, HKBP, bisa itu dalam jarak 60 meter aja itu seberang-seberangan. GPID, pokoknya numpuk-numpuk lah, ya kan. Jadi kalau mau dibilang umat Islam itu nggak toleran gimana? Toleran kali. Nggak pernah kita jumpai jarak 30 meter ada 2 masjid, kan nggak pernah kan? Iya. Bisa kan? Nah, inilah dapat petunjuk arahnya masjid, sampingnya gereja. Nah, kita juga fair-fair aja di sini juga karena jumlah orang Islamnya sedikit ya. Masa kita berharap mau dapat banyak masjid kan nggak cocok kan? Itu ada tamu Bang, disapa dulu Bang. Ya, Kayat. Assalamualaikum. Dengan siapa nih? Waalaikumsalam. Siapa nih? Dengan siapa Bang? Itu ada nama saya Bang Dayat Bang. Dayat. Ya saya lagi apa loh? Mata saya nggak bisa fokus karena udah mulai rabun juga sih. Oh, Memang kayak gitu ya Bang. Ada belum janda apa rawa-rawa? Allah. Ya mak, enggak apa. Belum. Kalau mau sampai ke tujuannya mungkin kami makan waktu belum masuk suaraku ya Bang. 2 jaman lagi lah. Ramli. Gak masuk ya suaraku tadi. Masuk.
Sempat Kenapa? janda Enggak. kan? Sempat janda ya? Enggak ada. Hah? Orang tadi langsung bilang ada janda gitu. Enggak ada, kataku tadi tempat di tempat Tuan Raja. Oh. Iya ya mungkin nggak ada itu kayaknya janda gitu. Nggak salah dong kami. Wah, abang-abang ini belum tua udah pi. Yang mainan dia juga. Bagaimana kita Munte? Kami ini sebagai masih anak muda. Janda pirang. Ya. Kami ini masih muda-muda, Bang. Jadi wajib menolong janda, membantu janda itu wajib. Ini tujuan kemana ini, Bang Abi? Ya. Mau tujuan kemana Tujuannya, ini? saya tujuannya ke Prapat, ke Samosir. Cerah di sana, nggak hujan, Bang? Alhamdulillahnya sih nggak nih bang, kering. Di rumah nah? Kata Palermo. Ya nggak tahu bang, tengok juga banyak juga cloningannya kayaknya. Cloningan itu kan antara dua bang. Kalau nggak karena dia memang digemari, karena orang jijik nengok dia gitu. Maka dibuatlah akun cloningan kan. Oke, saudara-saudaraku semuanya, saya izin turun dulu ya. Ini mau berangkat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Ayah jangan panggil aku ya, aku di air sudah nih. Iya, segera naik. Aku kami nggak panggil kau. Aku pakai ininya ayah yang ayah kasih. Segera naik dari air ya. Pakai Kau handuk. pakai tank top yang ku kasih. Top handset. Oh, ya kupingnya kurang jelas tuh. Tank top. Aku masih menunggu hadiah ayah yang satu lagi. Apalagi layar. Yang tak itu ayah habis-habis. janjikan. Yang ayah janjikan belum dikasih-kasih dari lebaran. Nanti insya Allah. Apa? Insya Allah aman itu. Bahaya juga nih orang tua ini. Kenapa? Dari ini mana? Naik lah kalau naik. Enggak bahaya apanya aku bahaya? Allah. Dari mana? Anor. Aduh. Warna merah. Hah? Warna merah, terus warna merah depan dulu. Bawa babi tuh bang. Ini tuh kepenuhan tuh babinya. Maaf. Halo. Lanjut. Kereta.
ini ada musola ya Allah. Apa? Mana Karini katanya ada? Karini mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kantuk mata. Ya, aku tadi sampai sholat subuh tadi. Habis sholat subuh tidur sebentar, nyambung lagi. Tidur paling setengah jam aja. Dari apa bang? Ngomong jangan setengah-setengah bang. Mau kemana Bang Pul? Pul mau kemana Bang Pul? Pul mau kemana Bang? Apa? Bang Erik. Mau kemana Bang? Kami apa? Samosir misi 3. Yang kemarin itu belum kelar berarti? Belum. Misi 2. Ini itu apa penjemputan sekarang ini terakhir? Iyalah. Tetap Ada penolakan nggak dari pihak laki-laki? Kemarin tuh Bang Bul. Aku izin turun semuanya dulu ya bang. Ya Bang Dajjal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari pihak laki-laki ada penolakan nggak Bang Pul? Gimana Bang? Dari pihak laki-laki ada penolakan nggak mereka? Penolakan ya mereka buat makar juga Bang. Jadi yang pertama itu jelas-jelas kita mau bawa pulang, mereka tidak serahkan. Mereka paksa untuk tetap tinggal. Padahal dalam ronta-ronta kan. Yang kedua si perempuan itu mau pulang memang. Si perempuan memang minta pulang. Udah iya. Dia minta pulang. Yang kedua kali itu kan kita diajak damai. Cabut surat laporan. Dia serahkan anak itu ke kita untuk dibawa pulang berapa lama lah gitu. Oke, udah kita teken surat apa segala macam. Teken berapa. Kemudian diajaknya untuk pamit, dia minta untuk pamit, kita antar ke rumah itu untuk pamit. Oh, udah nunggu 20 orang mabuk di sana. Untuk menekan anak itu, ditekan anak itu.
dengan 20 orang yang sudah mabuk. Terus? Bisa. Mundur? Ya udah. Mundur Bang? Ya kami sebetulnya nggak ada mundurnya lah Bang. Abang kan kenal kali Mawa gimana. Mana Iya, cerita maksudnya mundur, pada kala itu mundur dulu gitu, mundur teratur dulu, iya, cari strategi yang bagus iya, gitu. Betul. Iya lah, bukan artinya mundur kita yang Gigi Cina atre sampai mana sekarang kan ada? nggak mundur. Nggak ada. Nggak ada gigi atre. Ya, kita kan kalau kita lawan mereka, kita kan konyol, itulah maksudnya kan. Konyol kali pun. Dengan medan lokasinya. Sementara laporan udah kita cabut kan? Cabut, iya betul. Main ilmu-ilmuan oke, kan. Paham kan? Iya. Terus ini buat lagi laporan lagi Bang? Enggak, mana pakai laporan lagi. Oke, ini dia juga udah sama kayak kemarin, ya udahlah kalau mau ambil lah gitu kan. Ada persiapan nggak Bang? Takut. Adalah, nggak mau kita masuk ke lubang yang sama 2 kali, 3 kali ya. Bawa aparat? Nggak boleh kita bunyikan dulu lah Bang. Siapa yang kita bawa Bang? Boleh lah Bang. Sama-sama Bang Bejo ikut, Bang Bejo. Ikut. Wajib ikut dia. Abang banyak kali dihubungi. Apa dihubungi? Nomorku masih nomor yang lama kok. Abang aja nggak mau ngomong. Banyak kali cerita kok Bang. Cakep Abang lah Bang. Alhamdulillah Bang. Kalau udah nggak mau abang kawan sama aku. Astagfirullahaladzim, ini lah susah. Gak mau lah abang kawan sama aku, ya udah lah. Gak ada itu istilah dalam kisah kasih si Erik. Gak ada Bang, gak ada. Abang siapa ternyata juga nyawa ya kan. Kacau. Kemarin lo ku cari. Ya Bang. Kita lah. Kayak siapa? Oh bukan. Satu enggak lah, nggak sampai sana. Malah suaraku banyak yang bilang kayak Bang Zuma. Aku kalau masuk ke Komalwaten, ini Zuma ini. Langsung nyamar nih Zuma ini katanya. Ya lah. Suara Bang Erik ini, bahkan Bang Zuma aja kagum sama suara dia. Allah, mana ada Bang? Iya kan. Kan waktu kemarin datang Bang Zuma itu kan aku cerita. Bang Zuma, saya sempat itu dulu nggak bisa tidur kalau belum dengar suara Bang Erik ini. Kalau nggak sambil dengar suara, iya enak suaranya katanya. Betul lagi enak suara. Kan itu Bang Zuma. Alah, biasa Bang. Suara Allah. Suara enak, muka abang nggak enak kali tengok. Enak kali kebangan. Habis ditinggikan, dijatuhkan, gedebuk. Macica. Berat lah. Jam berapa kalian berangkat Bang? Jam 3 tadi, jam 3 kumpul sana sini. Terakhir Bang jam. Uco ikut? Bang Uco ikut? Enggak. Bang Uco ikut? Enggak. Andi? Terakhir kami, Bang Andi enggak. Terakhir kami tadi sholat di rest area, sholat subuh. Lama kali jalan kalian kalau gitu. Iyalah, namanya juga siapa yang bawa? Yang tinggi kan. Apa semua itu
Yang bawa mobil siapa yang bawa mobil? Yang bawa mobilku iparku. Memang apa lah, memang Pak dokter nggak ikut? enggak lah. Dia kan di Banda, Bang. Oh iya. Jadi mereka ini udah menyerah lah gitu ya bang? Bang Bol? Ya, mana dia? Oh, sinyal itu sinyal. Bang Ramli, aku izin follow ya bang. Sinyal di jalan itu bang. Berarti lompat ya. Abang tinggal di mana bang? Domisili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya mau tanya kepada Ramli. Ini Pak Ramli ini yang biasa dipakai kat WhatsApp tu ya? Oke, yang biasa dipakai kat WhatsApp tu. WhatsApp di grup di WhatsApp, di WA. Oh itu Yai Romli bang. Aduh, lain Itu tak Yai bagus Romli. pula. Aduh. Ya itu Yai Romli. Romli bukan Ramli, itu Romli. Yai Romli itu orang Madura bang, Madura. Iya, kalau memang menurut mereka ini agama mereka benar, sampaikan kepada kami umat muslim yang tidak tahu kebenaran tentang agama kalian gitu. Jadi sama-sama kita masuk ke surga nanti bareng-barengan kita. Masa kau biarkan kami yang salah ini masuk neraka? Di mana ajaran kasihmu, kawan? Gitu dong. Cara kita berhubungan baik dengan sesama manusia, ajaklah.
kebenaran, jangan menghujat, begitu. Izin Bang Romli, aku mau bersandar dulu Bang, cari sarapan Bang. Izin pamit yang yuk. Assalamualaikum.